Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam pembelajaran daring mata pelajaran prakarya kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan lunak. Kemarin kita sudah membahas tentang kemasan produk kerajinan bahan lunak. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas proyek kerajinan bahan lunak. Simak dengan baik videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar! Pernahkah kamu membuat suatu kerajinan dari bahan lunak seperti vas bunga, peralatan dapur, asbak, dompet kulit, dan tas kulit? Tentunya dalam membuat suatu karya tersebut memerlukan prosedur untuk membuatnya. Apa saja? Mari kita pelajari pada pertemuan kali ini. Mempraktikkan salah satu produk kerajinan bahan lunak. Sebelum kita membuat produk kerajinan bahan lunak, alangkah baiknya kita memperhatikan teks prosedur yang akan kita buat. Yang pertama, perencanaan atau perancangan. Yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga adalah evaluasi. Perencanaan atau perancangan. Perancangan merupakan kegiatan awal dalam membuat suatu kerajinan, terutama dari bahan lunak. Dalam proses pembuatan kerajinan diperlukan perencanaan yang matang dan kreatif. Perancangan produk kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai estetika. Adapun persyaratan dalam proses ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan sumber daya usaha, menentukan fungsi dan kualitas produk kerajinan, menentukan bahan material produksi, dan menentukan teknik produksi. Adapun langkah-langkah dalam perencanaan atau perancangan. Yang pertama, analisis kebutuhan. Misalnya, Rehan sangat sayang pada ibunya. Ia ingin mempersembahkan sesuatu kepada ibunya sebagai wujud rasa sayangnya. Rehan ingin menciptakan sebuah karya dari bahan lunak alam. Ibunya menyukai aneka vas, karena itu Rehan mencoba membuatnya. Dia memiliki ide atau gagasan. Rehan akan membuat kerajinan vas keramik dari tanah liat, tetapi vas ini tidak biasa. Rehan ingin mencoba bentuknya tidak dibuat seperti vas biasa, sehingga jika digunakan, vas tersebut terlihat artistik. Selanjutnya, menentukan bahan dan fungsi karya kerajinan bahan lunak alam. Kemudian menggali ide dari berbagai sumber seperti majalah, surat kabar, internet, dan survei pasar. Selanjutnya membuat sketsa karya dan menentukan karya terbaik dari sketsa yang dibuat. Selanjutnya pelaksanaan, yaitu menyiapkan bahan yang diperlukan. Karena kita ingin membuat vas bunga, maka yang akan kita siapkan adalah tanah liat dan glasir. Kemudian menyiapkan alat yang dibutuhkan, yaitu tungku keramik, alat putar kaki, tali pemotong tanah, spons, dan kayu struktur.
Langkah-langkah membuat kerajinan. Perhatikan dengan saksama langkah-langkah pembuatan vas keramik dengan cara teknik putar. Yang pertama, letakkan tanah dengan ukuran minimal 2 kilo yang sudah diuleni dan dipulung membentuk bola di tengah piring alat putar. Kemudian mulailah melubang dan menaikkan tanah ke atas agar vas yang diinginkan terlihat sedikit demi sedikit. Selanjutnya, naikkan perlahan-lahan hingga batas ketinggian yang diinginkan tercapai. Gunakan kedua tangan untuk menaikkan tanah ke atas agar ketebalan dinding vas dapat teraba dengan baik. Selanjutnya, mulailah membuat bibir vas hingga sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kemudian ukurlah ketinggian dan ketebalan dengan sebatang kayu. Perhalus permukaan bibir vas menggunakan spons dengan sangat hati-hati, tetap dengan memutar alat putar. Selanjutnya, perhalus badan vas dan bentuk sesuai lengkungan yang diinginkan dengan menggunakan bantuan karton atau plastik tipis. Gunakan spons untuk lebih menghaluskan badan vas dengan sempurna. Diamkan hingga 30% kering. Rehan ingin mendapatkan hasil yang artistik, oleh karena itu Rehan membuat pemukul kayu yang dililitkan tali, kemudian vas dalam keadaan setengah kering dipukul-pukul dengan kayu. Setelah itu dibakar dengan suhu 9000 derajat Celcius selama 6 jam, kemudian diglasir coklat dan dibakar kembali 12.000 derajat Celcius selama 9-10 jam. Tahap terakhir adalah tahap evaluasi. Rehan menguji hasil karyanya dengan memasukkan air ke dalamnya. Ternyata tidak bocor, sehingga vas yang dibuat Rehan sudah berhasil. Ingatlah, selalu keselamatan kerja, terutama dalam menggunakan alat pemutar, pewarna glasir, dan tunggu pembakaran. Gunakanlah celemek dan masker saat bekerja membuat karya ini. Proses pembuatan kerajinan bahan lunak dari sabun. Mengapa sabun dibuat jadi kerajinan tangan? Karena yang pertama, mudah dibentuk. Sabun adalah salah satu bahan lunak yang dapat dibuat menjadi kerajinan tangan. Karena lunak, kita dapat berkreasi membuat sabun menjadi aneka bentuk, seperti tulip, mawar, dan kue. Sejatinya, bikin kerajinan seperti ini memerlukan kreativitas tinggi. Alasan kedua adalah harganya yang terjangkau. Selain mudah dibentuk, harga sabun mandi, batang, atau balok relatif lebih murah. Jadi, kita tidak akan mati gaya karena masalah biaya untuk membuat kerajinan dari sabun. Selanjutnya, mudah diperoleh. Sabun adalah salah satu personal care yang pasti dibutuhkan tiap hari. Sebagai produk pembersih badan, sabun tersedia dalam dua bentuk, yaitu sabun batang dan sabun cair.
kita bisa mendapatkan sabun batang di toko atau warung dekat rumah kita. Alasan selanjutnya adalah mempunyai bau, aroma yang harum atau wangi. Kerajinan ini dapat memunculkan bau atau aroma yang sangat wangi, sehingga cocok sekali untuk diletakkan di dalam rumah atau ruangan. Adapun fungsi dari kerajinan sabun batangan, sebagai hiasan dan pewangi ruangan. Pada dasarnya, fungsi dan manfaat dari sabun mandi adalah membersihkan dan mengharumkan badan kita saat mandi. Dengan adanya inovasi teknologi, kini sabun mandi dapat dibuat menjadi hiasan rumah atau sebagai buah tangan dalam bentuk kerajinan. Kita dapat menempatkannya di meja ruangan tamu. Adapun kelebihan dan kekurangan atau kelemahan kerajinan berbahan dasar sabun. Kelebihannya yang pertama, kerajinan bisa dibentuk atau dibuat dengan mudah. Kemudian, kerajinan ini dapat memunculkan bau atau aroma yang sangat wangi sehingga cocok sekali untuk diletakkan di dalam ruangan atau rumah. Adapun kekurangannya yang pertama, kerajinan tangan ini tidak bisa tahan terhadap air. Apabila terkena air, maka kerajinan ini akan rusak. Selanjutnya, kerajinan berbahan dasar sabun ini juga tidak bisa dikirimkan ke tempat yang jauh, seperti ke luar negeri, karena kerajinan ini akan mudah rusak apabila terjadi benturan. 2 teknik cara membuat kerajinan sabun. Yang pertama, teknik bukir atau pahat. Dan yang kedua adalah teknik leleh dan cetak atau melt and pour. Teknik ukir atau pahat yaitu sabun mandi batangan diukir menggunakan pisau ukir berdasarkan sketsa atau motif dan bentuk tertentu. Tekniknya seperti mengukir pada kayu. Sedangkan teknik leleh dan cetak atau melt and pour adalah sabun mandi dilelehkan dan dicampurkan dengan bahan lain untuk selanjutnya dituangkan ke dalam cetakan dengan bentuk tertentu. Teknik ini lebih mudah daripada teknik ukir. Alat untuk membuat kerajinan dari sabun. Yang pertama, alat ukir atau alat pahat. Untuk membuat kerajinan dari sabun batang dengan cara mengukir, maka alat yang digunakan adalah pensil dan alat ukir atau alat pahat. Alat yang kedua adalah cetakan sabun dari bahan silikon. Jika kita menggunakan teknik melt and pour dalam membuat kerajinan sabun, maka kita memerlukan sabun dasar dan cetakan sabun. Sabun dasar atau chip soap adalah jenis sabun yang belum diberikan bahan tambahan seperti pewangi dan pewarna. Adapun bahan untuk membuat kerajinan dari sabun yaitu sabun batang atau sabun cair. Bahan yang diperlukan adalah sabun mandi batangan atau sabun olahan bentuk cair dan siap dicetak. Kita dapat menggunakan merek sabun apapun seperti Giv, Nuvo, Lifebuoy, Lux, dan lain-lain. Proses pembuatan kerajinan bahan lunak dari sabun. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas proses pembuatan kerajinan bahan lunak dari sabun menggunakan teknik ukir atau pahat. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan untuk mengukir sabun, yaitu sabun mandi, pisau pahat, dan nanti akan gunakan kemasan siap pakai. Selanjutnya, pada awalnya kita harus membuat desain sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, siapkan sabun mandi yang akan diukir beserta gambar desain yang sudah digambar. Ambil salah satu pisau pahat untuk menghilangkan ukiran yang ada di sabun
sampai rata. Setelah itu, hilangkan sedikit ujung sabun yang akan digunakan sebagai kepala agar tidak terlalu lancip. Berilah tanda garis vertikal pada sabun dengan menggunakan pisau. Buatlah garis vertikal sebagai pembagi antara sisi kanan atau kiri agar sama besar. Mulailah mengukir sabun sesuai dengan desain. Setelah selesai mengukir, bersihkan serbukan sabun dengan cara ditiup atau menggunakan pisau pahat. Berikut hasil kerajinan sabun ukiran bentuk patung. Dan yang terakhir, kemas ukiran sabun ke dalam kemasan yang sudah disiapkan, sekaligus diberi hiasan agar terlihat lebih menarik. Nah, inilah kerajinan sabun ukir bentuk patung dalam kemasan. Kerajinan ini bisa dijadikan oleh-oleh atau buah tangan. Demikianlah materi kerajinan bahan lunak untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian kedua. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas prakarya di link yang ada di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.